Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 876-880. Meski sudah bertemu, namun ayah dan anak tersebut belum benar-benar saling mengenal. Kita semua sudah makan malam bersama, apalagi yang harus dihadapi. Chang Yunshan juga berkata tanpa berkata-kata, anak itu tidak sentimental sepertimu, dan ada beberapa hal yang mungkin sudah lama tidak kamu katakan. Coba tebak. Mari kita bicarakan nanti. Sudah larut. Aku harus pergi ke utara besok. Aku harus kembali ke kampung halamanku di Qinling. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan meniup lilin di atas meja. Villa Yu Huatai. Gu Chen memeluk Sang Guan Ying dan tinggal di balkon selama setengah jam. Angin dingin bertiup, dan dia tidak tahan lagi. Sang Guan Ying awalnya ingin menariknya kembali ke kamarnya, tetapi mengingat Gu Chen telah pergi terlalu lama, suhu di dalam selimut itu rendah, dan tubuh Bai Ruohan tidak tahan, jadi dia berhenti. Omong-omong, siapa paman lainnya hari ini? Apakah dia kerabatmu? Tanya Sang Guan Ying dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang gadis itu dengan cara yang lucu. Mengapa kamu menanyakan hal itu? Aku tidak terlalu mengenalnya, tapi dia sering bersama lelaki tua yang bau itu, dan aku masih tidak tahu siapa namanya. Ah, kupikir dia adalah kerabatmu. Bukankah dia kerabatmu? Dia sangat mirip denganmu. Kata-kata ini langsung membuat Gu Chen sedikit mengernyit dan menjadi waspada. Apa kemiripannya? Kenapa aku tidak merasakannya? Dia seorang paman Parubaya. Bagaimana dia mirip denganku? Paman itu. Suaranya sangat mirip denganmu. Setiap orang punya penampilan pada masanya. Kamu berumur 20-an dan dia berumur 50 tahun, dan gaya berpakaian juga sangat berbeda. Jika kamu harus melihat penampilanmu di usianya, kamu akan langsung berpikir bahwa kamu mirip. Sang Guan Ying mengangguk dan berkata sambil berpikir, tetapi jika kamu berhenti dan melihat lebih dekat, kalian berdua memiliki mata yang sangat mirip. Mungkin aku salah. Awalnya aku mengira itu adalah kerabatmu. Lihatlah ayahmu. Ketika dia berusia parubaya, dia menghadapi Anda ketika Anda masih muda. Dari mata telanjang, sudah pasti tidak terlihat jelas. Paling-paling, cara dia berbicara, dan momentum percakapannya agak mirip. Namun jika Anda mengambil foto ayah Anda lebih dari 20 tahun yang lalu dan membandingkannya dengan foto Anda sekarang, Anda dapat melihat sekilas kemiripannya. Jika kamu ingin mengatakannya seperti itu, aku merasa seperti aku pernah bertemu dengannya sebelumnya sejak awal, tapi aku tidak dapat mengingatnya sama sekali. Mungkin. Itu kebetulan. Gu Chen merentangkan tangannya dan berkata dengan senyum pahit. Meskipun detail ini membuatnya sedikit penasaran dengan identitas pria itu, jika dia ingin mengetahuinya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dia pahami dalam waktu singkat. Tidurlah. Dalam beberapa hari berikutnya, festival musim semi berlalu dengan cepat. Pada dasarnya, semua orang kembali bekerja. Gu Chen juga pergi ke ruang keamanan pagi-pagi sekali. Dia tidak bertemu mereka selama lebih dari sebulan. Begitu mereka melihatnya, semua orang mengerumuninya dan bersikeras untuk menunjukkan makanan khas yang dibawa pulang masing-masing dari kampung halamannya. Saudara Chen, cobalah daging asap dari tempat saya. Daging dari tempat saya enak. Saya melakukan perjalanan khusus untuk membelikannya untuk Anda. Dia mengambil bacon, yang beratnya sekitar 5 kg. Jika dijual di pasar, harganya setidaknya 7 atau 800 yuan. Itu terlalu mahal. Berapa harganya? Aku akan memberikannya padamu. Gu Chen segera mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan 600 yuan. Namun senyuman di wajah pemuda berkacamata itu tiba-tiba mengeras. Saudara Chen, silakan keluar bersama saya sekarang. Saya tidak punya uang, tetapi saya masih punya beberapa potong daging asap yang aku mampu membelinya. Aku akan sangat marah jika kamu berbicara kepadaku tentang uang. Ya, Saudara Chen, saya masih punya sosis di sini. Jika Anda memberi saya uang, kami tidak akan memberikannya kepada Anda. Anda telah banyak membantu kami. Jika Anda membayar kami kembali bahkan untuk sedikit makanan, Anda akan meremehkan kami. Pria lain dengan potongan cepak juga berkata dengan marah. Ketika mereka diintimidasi oleh atasan dan gaji mereka dipotong, Gu Chen lah yang membantu mereka mendapatkannya kembali. Gu Chen tidak meminta imbalan apapun pada saat itu. Jadi sekarang, jika semua orang memberinya beberapa spesialisasi, mereka harus melakukannya membayar Gu Chen, kan? Apakah dia ingin menghancurkan hati semua orang? Ada beberapa hal yang membuat orang akan membenci Anda seumur hidup jika Anda tidak memberi mereka uang, tetapi ada beberapa hal yang membuat orang akan membenci Anda seumur hidup jika Anda memberi mereka uang. Inilah yang sering dibicarakan oleh generasi tua,
pertarungan di arena adalah hal yang paling mudah untuk dipahami, namun yang paling sulit untuk dipahami adalah kecanggihan manusia. Jika Anda memang tidak punya pilihan, Anda hanya bisa menerima semua ini. Lan Wancheng menghela nafas tak berdaya di sampingnya. Benar saja, Gu Chen menjadi pusat perhatian setiap saat, dan dia hanya bisa digunakan sebagai pelapis. Saudara Wancheng. Tiba-tiba, pada saat itu, pria berkacamata itu juga maju 2 langkah, mengeluarkan sosis bacon dan menaruhnya di atas meja. Selain itu, satu bagian ini milikmu. Seperti yang kamu katakan, aku bisa bertemu dengan orang yang aku suka saat aku pulang saat tahun baru Imlek. Gadis itu adalah cinta pertamaku, dan dia masih menungguku. Saya akan menghasilkan lebih banyak uang tahun ini. Setahun yang lalu, saya pulang ke rumah untuk menikah. Kalian berdua ditakdirkan untuk menikah, tetapi kalian harus melalui banyak kesulitan untuk bisa bersama putus tahun ini, tapi aku harap kamu bisa bertahan. Bagaimanapun, dia telah menunggumu. Lan Wancheng meletakkan sosis bacon di tanah dan berkata sambil menyeringai, kalau begitu aku akan menerimanya. Pada dasarnya tidak ada keraguan tentang kemampuan Lan Wancheng dalam meramal. Dia bahkan bisa memprediksi cuaca, tapi dia juga memperingatkan semua orang bahwa dia tidak bisa memberitahu orang lain tentang ramalannya. Jika tidak, semua orang di seluruh perusahaan akan mengantri untuk menunjukkan kepadanya siapa jodoh mereka, maka tidak perlu bekerja. Melihat pernikahan adalah hal yang baik, Anda tidak dapat memungut biaya, dan Anda merasa bahagia ketika sesekali melakukan perbuatan baik. Jika orang menutup pintu setiap hari untuk saling menjaga tangan untuk mengakhiri pernikahan, maka dia pasti pingsan. Saudara Chen, bagaimana kamu menghabiskan festival musim semi? Aku bahkan melakukan perjalanan khusus pulang ke rumah. Lan Wancheng berbisik ketika dia melihatnya datang. Begitu dia mendengar bahwa dia telah kembali ke pulau itu, Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan cepat, kamu kembali. Apakah tidak ada yang terjadi di pulau itu? Tidak ada apa-apa. Ngomong-ngomong, nenekmu Hua memintaku membawakanmu beberapa pil obatnya untukmu. Dia bilang untuk membawa kembali bocah gendut untuk tahun baru tahun depan. Melihat botol kecil yang dikeluarkan Lan Wancheng, Gu Chen segera mengenalinya. Bukankah ini yang dilakukan pasangan yang ingin melakukan adegan ranjang? Pria menjadi energis setelah memakannya, dan wanita menjadi menawan setelah memakannya. Benar saja, nenek ini tetaplah nenek yang sama, dan dia akan melakukan apa saja untuk mendapatkan cicitnya secepat mungkin. Apakah mereka semua baik-baik saja akhir-akhir ini? Gu Chen meletakkan ramuan di sebelahnya dan menatapnya dan bertanya. Lan Wancheng mengangguk sedikit, bagus sekali, tubuh dan tulangnya kuat, tapi kakek Longmu sepertinya sedikit terluka. Dia bilang itu kecelakaan saat dia pergi ke laut beberapa hari yang lalu. Dia bertemu monster di tengah badai dan terluka, dan dia sedang memulihkan diri dari 2 tulang rusuk yang patah. Ngomong-ngomong, dia memintaku untuk membawakannya untukmu. Setelah itu, dia mengambil sesuatu dari tasnya lagi. Ramuan dalam berwarna hijau ditemukan di dalam. Ini adalah ramuan batin ular piton laut. Monster laut jenis ini dapat bertahan hidup selama ratusan tahun. Konon ramuan batin memiliki fungsi untuk menyembuhkan organ dalam dan memperpanjang umur. Inilah yang kakek Long berikan untuk Nona Bai. Kamu juga memintaku untuk memberikannya kepadamu. Kamu bilang, beberapa hal tidak dapat dibatalkan, jadi kamu harus menghentikan kehilangan tepat waktu. Lan Wancheng merentangkan tangannya dan berkata dengan lembut. Jika Anda tidak dapat pulih, Anda harus menghentikan kerugian tepat waktu. Apakah ini berarti jika Bai Ruohan tidak dapat diselamatkan, dia harus mencari cara untuk hamil, dan menggunakan 9 bulan kehamilannya untuk menebus penyesalan yang tersisa dalam hidupnya? Mungkinkah bahkan beberapa guruku yang tersembunyi berpikir bahwa tidak ada obat untuk sisa pembuluh darah di tubuh ini? Aku tahu. Gu Chen memasukkan benda itu ke dalam sakunya dan menghela nafas tanpa daya. Melihat tatapannya yang linglung, Lan Wancheng mau tidak mau bertanya dengan bingung, Saudara Chen, apa yang kamu sibukkan selama tahun baru Imlek? Kamu bahkan tidak menelepon. Saya menemukan berbagai buku rahasia kuno. Saya ingin mencari tahu apakah ada cara untuk mengatasi sisa denyut nadi bawaan ini, tetapi setelah mencari begitu lama, saya masih tidak tahu. Gu Chen tak berdaya dan menghela nafas. Menurut pil yang diberikan kepada Bai Ruohan selama periode ini, saya khawatir pil tersebut dapat menyembuhkan beberapa pasien kanker. Semuanya adalah pil yang ampuh, dan segala jenis jimat berkualitas tinggi telah digunakan padanya. Tapi semua tetap tidak membantu. Seolah-olah ada corong di tubuhnya, terus-menerus menyedot energi dari benda itu sedikit demi sedikit, tapi tidak berhasil. Hei, mungkin ada beberapa hal yang benar-benar di luar kendali manusia. Jika memang sampai pada titik itu, Saudara Chen, kamu harus menerima kenyataan. Lan Wancheng membuju dengan suara rendah dari samping. Gu Chen tidak banyak bicara, hanya mengangguk sedikit dan duduk di samping sambil merokok.
Malam hari. Sepulang kerja, Lan Wancheng pun mengemasi barang-barangnya dan bersiap berangkat dengan membawa beberapa makanan khas yang diberikan oleh rekan-rekannya. Saudara Chen, aku pergi dulu. Gu Chen juga melambaikan tangannya, ayo pergi. Jika aku punya waktu, aku akan menemuimu untuk minum. Ini sudah lama sekali, kapan kamu pernah mentraktirku makan? Kamu akan dipukuli setiap kali kamu makan, tetapi kamu tidak akan makan atau minum sekalipun. Lain kali, pasti lain kali. Lupakan saja, aku akan kembali dan membuat bacon. Setelah perpisahan singkat, Lan Wancheng mengambil barang-barangnya dan meninggalkan perusahaan. Orang-orang lainnya juga menyapa Gu Chen satu demi satu, lalu pergi. Hanya Gu Chen yang tersisa menggunakan komputer perusahaan, memasukkan konten buku klasik pegunungan dan lautan. Dia tidak pernah menyangka bahwa buku klasik pegunungan dan lautan ditulis secara acak oleh orang-orang zaman dahulu, dan beberapa hal yang tercatat di dalamnya kemungkinan besar adalah nyata. Yang dia periksa sekarang bukanlah tentang burung dan binatang, tetapi ensiklopedia tentang beberapa bahan obat. Di bagian Istana Donyin, dia berbicara tentang bahan obat yang berfungsi mengusir dingin, memberi nutrisi pada yang, dan memberi nutrisi pada 5 bagian organ dalam. Tercatat juga bahwa Kaisar Yan pernah menderita penyakit flu yang sangat serius. Garis meridiannya berhenti berkembang, energi yangnya berkurang, udara dingin masuk ke dalam tubuhnya, dan dia gemetar di tengah musim panas. Bukankah keadaan ini mirip dengan penyakit Bairuohan? 5 rumput beracun. Gu Chen perlahan menutup buku catatannya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi curiga di wajahnya. Dia telah belajar pengobatan selama lebih dari 10 tahun, kenapa dia belum pernah mendengar tentang keberadaan 5 rumput beracun? Di malam hari, ketika dia hendak pulang dan hendak naik bus. Tempat Lan Wancheng tidak terlalu jauh dari perusahaan. Jika naik bus, Anda bisa mencapai pintu apartemen dengan melintasi jembatan. Lan Wancheng berada di dalam bus membawa tas souvenir besar dan kecil, mungkin pada jam sibuk. Karena ada banyak orang di dalam mobil, ketika mobil berbelok, dia hampir terjatuh. Tiba-tiba, sosok halus di sampingnya membantunya, dan Lan Wancheng dengan cepat berbalik dan tersenyum canggung. Terima kasih. Tidak masalah, kamu membawa banyak barang, duduk saja di kursiku. Gadis ini masih memegang 2 buku di tangannya. Sekilas dia masih pelajar, tapi ada juga resume di buku itu. Namanya Yang Ruiting. Dia mengenakan kemeja putih dengan jaket, dan satu set dari rok JK murah. Mengenakan stocking berwarna daging di bawahnya. Saya harus mengatakan bahwa pakaian ini sangat awet muda, dan membuat orang merasa ingin jatuh cinta. Aku hanya berdiri sebentar, aku akan segera sampai. Lan Wancheng dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit malu-malu. Gadis itu juga tersenyum dengan sangat sopan, saya seorang mahasiswa di universitas di depan saya. Perhentian berikutnya ada di sini. Kalau begitu aku. Saat Lan Wancheng duduk dengan sedikit malu, seorang pria parubaya mendorongnya menjauh dan duduk di tempat gadis itu berdiri. Apa maksud Anda? Itu bukan cara Anda memperebutkan kursi, kan? Dia berteriak dengan marah kepada pria parubaya itu. Namun pria parubaya itu tersenyum dingin di telinganya dan berkata, adik, saya punya urusan resmi. Saya harus mengambil bus ini, jadi tolong pinjamkan kepada saya. Mendengar ini, saraf Lan Wancheng langsung tegang. Mungkinkah orang ini hantu? Terkadang tiba-tiba terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan, mungkin itu hantu yang mencoba membawa seseorang pergi. Dia mengepalkan tinjunya, dia juga ingin menjaganya, tetapi hal semacam ini bereinkarnasi, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Selama periode ini, dia telah melakukan banyak hal yang tidak wajar dengan Gu Chen, seperti membantu Bairuohan sampai sekarang. Jika dia masih hidup, ini adalah tindakan yang melanggar alam. Jika dia menghentikan Guizhan mengambil orang lain, Tuan Lan mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Turun dari bus bersamaku. Lan Wancheng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap gadis itu dan berkata dengan ringan. Atas tindakan baik sebelumnya, Lan Wancheng ingin menyelamatkan nyawanya. Tetapi gadis ini tidak memahami situasinya saat ini, berpikir bahwa Lan Wancheng punya pemikiran yang tidak masuk akal, jadi dia segera menggelengkan kepalanya, saya seorang siswa yang serius. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku tiba di sekolah tepat di depanku. Mengapa aku turun dari bus bersamamu di sini? Mendengar ini, Lan Wancheng menggelengkan kepalanya tak berdaya. Mungkin itu takdir. Adik, ada beberapa hal yang tidak bisa kamu ubah. Pria parubaya itu tersenyum dingin, dipenuhi energi jahat. Dalam keputusasaan, Lan Wancheng tidak punya pilihan selain keluar dari bus di pinggir jalan. Namun ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dalam mobil, wajah pria parubaya itu berubah menjadi ganas dan ganas. Sebelumnya, dia hanya merasa pria ini memiliki terlalu banyak energi yin, yang membuatnya berpikir bahwa ini mungkin hantu. Tak disangka, setelah turun dari bus,
Lan Wancheng merasa telah dibodohi. Jiang Ye. Jiang Ye ini adalah salah satu dari 4 leluhur dari Sekte Pengusiran Mayat. Terakhir kali tercatat adalah lebih dari 100 tahun yang lalu, ketika Sekte Maosan dan Sekte Long Hushan bergabung untuk menghancurkan jiwa hingga berkeping-keping. Bahkan Lan Wancheng telah mendengarkan cerita tentang bagaimana kakeknya menyegel Jiang Ye di keluarga Tao sejak dia masih kecil, tapi dia tidak menyangka akan bertemu dengan Jiang Ye, 4 leluhur besar Sekte Pengusiran Mayat. Di Jiangsu, ini adalah demonstrasi. Sekte Pengusir Mayat telah mendapat masalah di tangan Gu Chen dan Lan Wancheng beberapa kali berturut-turut. Kali ini mereka berencana menyerang orang biasa untuk berdemonstrasi melawan mereka. Tiba-tiba, bas itu bergoyang ke kiri dan ke kanan di atas jembatan, dan rasanya seperti kehilangan kendali. Saya melihat bas melaju menuju pagar pembatas jembatan. Orang-orang di dalam mobil tiba-tiba berteriak. Tidak. Rem. Rem cepat. Sopir, apa yang kamu lakukan? Kita akan menabrak. Cepat rem. Sopir sangat panik di kemudi. Bang. Pagar itu langsung tembus, dan bas hendak meluncur turun. Kimendun Jia, alam semesta langit dan bumi, beradaptasi dengan perubahan tanpa henti, karakter gen, air menderu. Tiba-tiba, gelombang setinggi 10 meter menghantam sungai dan membuat bas mundur. Terjadi tabrakan, dan sebuah lubang tiba-tiba pecah di jendela. Lan Wancheng mendorong pria parubaya yang jahat itu keluar dari bas ke sungai Yangtze dengan satu tendangan. Malam, Villa Yuhuatai. Gu Chen sedang memasak makan malam di dapur, dan TV di ruang tamu menayangkan kecelakaan mobil yang terjadi di jembatan malam ini. Sekitar pukul 6.30 malam ini, pengemudi tiba-tiba mengalami serangan jantung sehingga menyebabkan kendaraan kehilangan kendali. Bus No. 444 menabrak pagar pembatas jembatan Sungai Yangtze di Provinsi Jiangxi. Dapat dilihat kerusakan pada bus tersebut. Kecelakaannya sangat serius. Pengemudinya meninggal di tempat. Dia kehilangan kendali atas mobilnya dan hampir terjatuh dari jembatan. Untungnya, kualitas jembatan Jiangsu sesuai standar. Bus terjebak di celah dan berhenti. Meskipun saya tidak memiliki pengalaman pribadi, saya masih mengetahuinya. Pembawa acara sedikit terkejut ketika melihat pemandangan itu. Itulah kenapa kita harus menjalani hari dengan baik setiap hari. Lin Xiyu meletakkan remote control dan melihat berita di TV dan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Para pejuang keyboard di internet ini telah bertindak terlalu jauh. Dia meninggal karena serangan jantung. Mengapa orang-orang ini masih mengejar orang dan menyerang anggota keluarganya? Apakah para troll ini begitu tidak simpatik? Sekarang kamu tahu betapa sulitnya menjadi laki-laki. Paman ini harus begadang dan bekerja lembur. Gu Chen keluar dari dapur sambil membawa piring dan berkata, tapi ini agak terlalu kebetulan, kan? Orang ini dalam keadaan darurat, jadi dia harus memilih posisi yang baik. Saat ini, Gu Chen juga berpikir bahwa kejadian yang diberitakan di berita kemungkinan besar adalah kecelakaan. Huzi di halaman tiba-tiba menggonggong. Ada apa dengan Huzi? Bukankah kamu sudah memberi makanan anjing itu? Gu Chen bingung dan berjalan ke sana, membuka pintu dan berjalan ke halaman, hanya untuk melihat Huzi menggonggong ke arah di kejauhan. Angin dan awan di langit berubah warna, dan cuaca masih cerah pada sore hari. Tiba-tiba terjadi kilat dan guntur, hari menjadi gelap dan angin kencang bertiup. Di kejauhan, cahaya biru melesat ke langit. Melihat seberkas cahaya ini, mata Gu Chen membeku. Tong Tianlu. Apa yang terjadi? Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lan Wancheng, tetapi tidak ada yang menjawab. Sesuatu akan terjadi. Gu Chen segera melepas celemeknya dan kembali ke kamar. Tetapi begitu dia kembali ke ruang tamu, dia mendengar suara dentuman dari kamar tidur. Saat dia membuka lemari dan melihatnya, kotak yang menutupi pedang kaisar mulai bergerak dengan gelisah. Begitu dibuka, pedang itu bersinar dengan cahaya kemasan dan langsung membuat lubang di jendela dan terbang keluar. Hei, tunggu sebentar. Gu Chen mengenakan mantelnya dan berjalan keluar rumah. Dia kebetulan bertemu dengan Sang Guan Ying dan Ling Meixue yang sedang pulang kerja. Mau kemana kamu terburu-buru? Tanya Sang Guan Ying curiga sambil menutupi kepalanya. Ada yang tidak beres. Berhenti bertanya dan cepat makan. Aku sudah menyiapkannya. Hei, kamu selalu bisa memberitahuku kemana kamu akan pergi, kan? Tapi Gu Chen tidak mengatakannya. Dia hanya memanjat tembok dan melompat keluar dari pagar villa. Hal ini membuat Sang Guan Ying dan Ling Meixue tercengang. Apa yang membuatnya begitu cemas hingga dia bahkan tidak meninggalkan pintu depan? Villa di seberang danau. Chang Yunshan menjentikan embun di dedaunan dan mengangkat kepalanya untuk melihat cahaya biru lemah di kejauhan. 30 tahun yang lalu, bukankah benda itu terluka parah dan hilang? Kenapa dia kembali lagi? Paviliun Linjun. Di kantornya,
Qiuyu juga membuka tirai dan melihat keluar jendela. Cahaya biru telah menghilang, yang berarti Lan Wancheng mungkin telah dikalahkan. Ada awan gelap di langit, yang membuat orang merasa sedikit sesak. Dia menutup jendela, mengerucutkan bibirnya dan tersenyum dan berkata, Jiangsu sudah lama tidak semarak ini. Sejarah selalu terulang. Apa yang telah dilakukan para pendahulu, generasi muda akan terus melakukannya. Segalanya secara bertahap menjadi lebih baik dan lebih menarik. Dekat waduk pinggiran kota Jiangsu, Lan Wancheng ditendang dan terbang lebih dari 10 meter, mematahkan 7 atau 8 pohon berturut-turut. Cahaya kemasan yang melindungi tubuhnya langsung rusak, dan dia tampak sedikit kelelahan. Oke. Kakekmu memukuliku saat itu, dan cucunya memukuliku lagi hari ini. Kalian keluarga Lan pantas mati. Saat ini, pria parubaya itu telah berubah menjadi mumi yang membusuk. Tingkat kultivasi Jiang Ye terlalu tinggi, dia tidak seperti zombie berjalan pada umumnya. Dikabarkan bahwa Jiang Ye awalnya adalah seorang ahli kultivasi, tetapi dia gagal dalam kultivasi dan menjadi orang seperti ini. Esensi dan darah memberi nutrisi dan mengolah. Levelnya berbeda dengan zombie biasa. Dia memiliki kesadarannya sendiri dan dapat berpindah keadaan antara manusia dan zombie. Kalau tidak, mustahil untuk disebut sebagai salah satu dari 4 nenek moyang mayat dari sekte pengusiran mayat. Jiang Ye hanyalah sebutan untuk zombie berjalan yang telah berlatih sampai batas tertentu. Sama seperti Guiguzi dari sekte lembah hantu, ada Guiguzi di setiap generasi, bukan berarti Guiguzi dari ribuan tahun yang lalu selalu sama. Menurut catatan, generasi sebelumnya Jiang Ye dibunuh oleh berbagai sekte Tao lebih dari 200 tahun yang lalu. Faktanya, lebih dari 30 tahun yang lalu, Jiang Ye, di depannya telah berperang melawan berbagai sekte Tao. Pada akhirnya, dia terluka parah oleh beberapa sekte Tao yang terhubung dengan keluarga Lan, dan tidak ada berita tentang dia yang terdengar selama beberapa dekade. Kenapa Tong Tianlu tidak banyak menyakitimu? Lan Wancheng berkata sedikit terkejut. Masuk akal bahwa Tong Tianlu ini adalah teknik rahasia Tao yang paling kuat di antara 8 teknik unik, dan secara khusus ditujukan kepada mereka yang memiliki energi jahat yang kuat dari sekte pengusir mayat. 30 tahun yang lalu, Tuan Lan juga mengumpulkan sekelompok besar penganut Tao dan memukuli Jiang Ye dengan sangat parah sehingga dia tidak dapat melawan. Tapi sekarang, Lan Wancheng tidak bisa mengalahkan orang ini, padahal dia telah belajar Tong Tianlu dari kakeknya sejak dia masih kecil. Haha, aku sudah mengasingkan diri selama 30 tahun, jadi menurutku aku tidak terlalu takut padamu, kan? Pria itu tersenyum dingin, aku selalu memikirkan cara untuk mengendalikan kekuatan Tao. Mengapa sekte Tao Anda bisa menduduki peringkat teratas, dan sekte pengusir mayat saya hanya bisa disebut sekte kelas 3? Mengapa? Generasi jenderal ini disebut Guo Ming. Dia adalah salah satu dari 4 leluhur mayat yang saat ini diakui oleh sekte pengusir mayat. Dia telah menerima gelar leluhur mayat, Jiang Ye, lebih dari 30 tahun yang lalu. Ada 4 leluhur mayat utama dalam sekte pengusiran mayat. Dapat dikatakan bahwa ada 4 faksi utama, Jiang Ye, Hou Qing, Han Bao, dan Ying Gou. Ini adalah 4 faksi utama dari sekte pengusiran mayat metode budidaya yang berbeda. Dan dalam keadaan normal, perwakilan dari 4 faksi utama ini tidak akan muncul pada saat yang bersamaan. Jika mereka berkumpul bersama, kekuatan yang kuat dapat dibandingkan dengan sekte naga dan harimau Tao. Justru karena sekte pengusir mayat mengambil jalan pintas dalam praktiknya, mereka biasanya menggunakan sari dan darah orang yang masih hidup untuk berlatih, dan sekte Yeyi menggunakan sari dan darah wanita untuk berlatih, sehingga sekte ini didefinisikan sebagai yang sekte tingkat 300-an tahun yang lalu. Selain itu, mereka mengambil jalan pintas dalam pelatihan, dan keterampilan mereka meningkat dengan sangat cepat, yang membuat penganut Tao merasa bahwa mereka tidak dapat menekan sekte zombie. Inilah sebabnya selama ratusan tahun, perbedaan antara penganut Tao ini dan sekte mayat adalah seperti kucing dan tikus. Dalam benak banyak pengikut Tao, mereka telah diindoktrinasi dengan gagasan bahwa sekte pengusiran mayat adalah hama di antara semua murid, dan setiap sekte harus menjunjung tinggi tanggung jawab menjaga ketertiban di dunia. Tapi sekte pengusir mayat adalah orang yang tidak berguna dalam hal ini. Mereka seringkali ingin mengganggu dunia dan mengambil keuntungan darinya. Mereka pada dasarnya tidak berani keluar di masa makmur, tetapi mereka selalu memiliki bayangan di masa sulit. Kemanapun mereka pergi, kehidupan akan hancur. Bagaimana sekte seperti itu bisa disukai orang? Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi dari sini hari ini. Jangan pernah berpikir untuk melakukan kesalahan apapun. Kakekku tidak bisa membunuhmu 30 tahun yang lalu, jadi izinkan aku membunuhmu hari ini. Lan Wancheng berdiri perlahan dan meraung. Perkataannya membuat Guo Mingdu tertawa. Hanya kamu? Saat itu, kakekmu bahkan tidak bisa membunuhku sebagai anggota dinasti Sanxing keluarga Tao. Kenapa kamu, yang masih bayi,
sangat percaya diri menghadapiku yang telah meningkatkan keterampilanku selama 30 tahun. Apakah kamu layak? Detik berikutnya, melihat sinar energi jahat menuju wajahnya, Lan Wancheng tidak bereaksi sama sekali, dan langsung tercekik lehernya. Mengangkatnya dengan satu tangan, Guo Ming menatapnya dan mencibir, itu saja. Kamu jauh lebih buruk dari kakekmu. Saya telah lama menemukan kekurangan pada diri Anda para penganut Tao. Selama Anda tidak diizinkan melafalkan mantra, apa yang disebut Taoisme hanyalah omong kosong. Lan Wancheng bertindak secara rahasia dengan tangan kirinya dan bergumam, tetapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Apa yang dikatakannya benar, yang bisa melafalkan mantra adalah mantra Tao yang unggul, dan yang tidak bisa melafalkan mantra adalah teknik Tao biasa. Lan Wancheng tiba-tiba menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan darah, dan seteguk darah menyembur langsung ke wajah Guo Ming. Mendesis. Segera, kepulan asap hitam keluar dari Guo Ming. Ahem. Lan Wancheng terlempar ke tanah dan mencibir, ujung lidah adalah bagian yang dari tubuh manusia. Tidak ada yin dan makhluk jahat yang dapat menghentikannya. Meskipun darah yang penuh tidak dapat membunuhmu, itu tidak masalah untuk menghancurkan energi jahat yang melindungi tubuhmu. Yang disebut darah penuh yang adalah darah di ujung lidah perawan dan darah di jari tengah. Inilah yang ditakuti oleh makhluk-makhluk jahat itu. Sekte zombie telah berurusan dengan orang mati sepanjang tahun. Bahkan jika mereka masih hidup, mereka juga setengah manusia dan setengah hantu. Darah orang yang tidak perawan disebut darah matahari terbenam. Walaupun ampuh, namun pasti tidak seefektif darah perawan. Guo Ming juga mundur beberapa langkah. Wajahnya yang sudah layu dan jelek kali ini menjadi semakin kabur. Segera, wajahnya yang layu mulai menjadi elastis dan perlahan berubah menjadi daging dan darah. Perbedaan terbesar antara zombie hidup dan zombie yang disempurnakan oleh sekte zombie adalah Guo Ming, sebagai pemimpin sekte Jiangye, dapat beralih antara manusia dan zombie berjalan kapan saja. Setelah disemprot dengan seteguk darah yang oleh Lan Wancheng, jika dia berada dalam tubuh manusia, pada dasarnya dia tidak akan merasakan apa-apa, tetapi jika dia berubah menjadi zombie, seluruh tubuhnya akan seperti terbakar dan terkorosi. Namun, dalam keadaan mayat berjalan, reaksi, kecepatan, dan kekuatannya lebih kuat dibandingkan manusia. Guo Ming masih kesakitan sekarang, tapi setelah berubah menjadi manusia, dia hanya menyikat darah di wajahnya dengan tangannya. Nak, kamu benar-benar membuatku kesal. Aku akan memberitahu kakekmu untuk mengambil mayatmu. Energi jahat terbakar lagi dan bergegas menuju Lan Wancheng. Tiba-tiba, kali ini, cahaya keemasan bersinar di hutan, dan cahaya itu bereaksi dengan cepat dan bergegas menuju Guo Ming. Awalnya, dia menyerang menuju Lan Wancheng, tetapi energi pedang tajam menembus udara dari kejauhan, dan Guo Ming harus melakukan backflip dan menyesuaikan arahnya sebelum mendarat di tanah. Pedang kaisar langsung menyerbu dan menusuk dadanya. Engah! Sinar cahaya kemasan bertabrakan langsung dengan energi jahat Guo Ming, menyebabkan air di reservoir bergetar dan melonjak. Kemudian, dengan satu gerakan, dia menghempaskan pedang kaisar. Tapi sebelum Guo Ming bisa bangga, bayangan hitam lain melompat keluar dari hutan, memegang pedang di satu tangan dan menebasnya dengan satu tebasan. Bang! Guo Ming mencoba memblokir kekuatan pedang dengan tangannya, tapi jelas dia tidak bisa memblokirnya dalam bentuk manusianya. Dia berubah menjadi mayat berjalan lagi di detik berikutnya. Bang! Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan Guo Ming mundur beberapa langkah. Ketika Lan Wancheng melihat sosok di depannya, dia langsung berseru, "Saudara Chen, mengapa kamu ada di sini? Ada fenomena aneh di langit. Saya bisa melihat cahaya Anda mencapai langit dari segala arah. Saya harus datang dan melihatnya. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan tahu kamu mati di sini." Gu Chen berkata dengan suara yang dalam, meletakkan pedangnya di belakang punggungnya. Guo Ming mundur beberapa langkah, lalu mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Gu Chen, yang mencibir dan berkata, "Pedang kaisar. Itu menarik. Saudara Chen, kita tidak boleh membiarkan orang ini pergi, jika tidak akan ada masalah yang tak ada habisnya." Lan Wancheng juga perlahan berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah itu, Gu Chen mengangkat pedangnya dan bergegas ke atas, dengan cepat lewat, langsung membentuk 7 bayangan setelahnya. Dan dengan Qianlong Jue sebagai kekuatan internal, pedang itu terbang, dan cahaya keemasan terbang menuju Guo Ming seperti naga yang berenang. Rangkaian operasi ini tidak dapat dikuasai oleh banyak orang bahkan setelah keterampilan selama puluhan tahun. Kelancaran ilmu pedang dan penggunaan kekuatan internal yang kuat dapat dianggap sebagai yang tertinggi. Tempat itu tertutup asap dan debu. Tidak ada yang tahu apakah Guo Ming mati setelah teknik pedang tadi. Haruskah aku mati? Ilmu pedangku, bahkan pada puncak kekuatan batinku, akan sulit untuk ditahan oleh seorang pejuang di alam fana. Tapi setelah asap dan debu, masih ada sesosok tubuh yang berdiri di dalam.
Serangan tadi sama sekali bukan ancaman bagi orang ini. Apa? Ini membuat rahang Gu Chen sedikit ternganga. Guo Ming menggelengkan kepalanya, tubuhnya merosot, dan dia terengah-engah. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Gu Chen dan mencibir, teknik pedang bintang 7, Qianlong Jue. Apakah kamu Feng Zhenghao? Bukan, kamu adalah murid Feng Zhenghao. Ya. Gu Chen berkata dengan nada tenang. Oke. Kalau begitu, mari kita selesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Dalam sekejap mata, Guo Ming menghilang. Saudara Chen, kembalilah. Gu Chen bahkan tidak berbalik ketika dia mendengar suara itu, dan langsung memblokir pedangnya kembali, hanya untuk melihat cakar tajam Guo Ming mengenai bilah pedangnya. Cakarnya panjangnya 10 cm, dan penuh dengan racun mayat. Ada 3 racun di dunia yang paling sulit disembuhkan. Pertama, racun Miao, kedua, racun mayat, dan ketiga, racun sekte Tang. Salah satu dari ketiga jenis ini sangat sulit dihilangkan setelah ditanam dihilangkan. Hal yang paling mudah untuk dibersihkan di sini adalah racun kelantang, tetapi setelah racun tersebut masuk, pada dasarnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyembuhkannya kecuali orang-orang dari kelantang. Racun mayat sedikit lebih baik dari racun Miao, namun selama ditemui, racun mayat akan kehilangan kemampuannya untuk masuk ke dalam tubuh dalam waktu 3 hari, dan jika tidak didetoksifikasi dalam 10 hari, ini akan menyerang organ dalam, dan dalam waktu setengah bulan, racun mayat bisa mencapai otak. Bahkan master terkuat pun bisa bertahan paling lama sebulan tanpa penawarnya. Kemudian berubah menjadi setengah manusia dan setengah mayat, tidak berbeda dengan zombie. Meskipun Gu Chen sudah memiliki antibodi yang sangat baik terhadap racun, bukan berarti dia bisa menahan racun mayat. Sekalipun dia kebal, yang terbaik adalah tidak menemukannya. Racun mayat adalah yin, yang berbeda dengan racun di Gu tubuh Chen. Energi yang berada dalam konflik sempurna satu sama lain. Selama dia terkena, bahkan jika nyawanya tidak terancam, dia pasti tidak akan bisa mengeluarkan mantra cahaya emas. Setelah memblokir pukulan dari punggung orang ini, Gu Chen langsung menjauhkan diri darinya. Saudara Chen, berhati-hatilah. Keterampilan orang ini setidaknya berusia 70 tahun. Atau bahkan lebih. Lan Wancheng berseru dari belakang. 30 tahun yang lalu, ketika banyak sekte dari keluarga Lan Jialian Dao bertengkar dengannya, Guo Ming telah menjadi pemimpin faksi Jiang Ye, dan langsung dipanggil Jiang Ye di luar. Jika Anda ingin menjadi salah satu dari 4 leluhur mayat besar, Anda harus berusia setidaknya 40 atau 50 tahun. Namun, orang normal mulai berlatih seni bela diri pada usia 6 tahun, dan kemudian pada usia 10 tahun yang lalu, Guo Ming ini mungkin berusia 50-an atau 60-an. Bertahun-tahun, dan 30 tahun telah berlalu, jadi dia setidaknya harus berusia 80 tahun. Bagi orang awam, semakin tua usianya maka kemampuannya semakin berkurang, namun bagi yang menganut Taoisme, semakin tua usianya maka semakin kuat pula kemampuannya. Saya khawatir kekuatan Jiang Ye masih lebih tinggi dari Yuan Long yang dia temui sebelumnya. Gu Chen dan Guo Ming bertarung selama 30 ronde, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa orang ini jauh lebih kuat daripada Yuan Long. Hal yang paling penting adalah Yuan Long adalah tubuh fana, jadi dia bisa terluka. Tapi setelah Guo Ming berubah menjadi mayat berjalan, dia merasa kebal. Bahkan pedang kaisar tidak bisa melukainya. Pedang menembus daging, pedang menembus tulang. Setelah 30 ronde, Gu Chen kehabisan napas, tapi Guo Ming tidak terluka sama sekali. Tiangang Zhengqi, Qianlong Jue, teknik pedang bintang 7, bunga di seluruh dunia. Anak baik, Long Aotian, Feng Zhenghao, Liu Jiangnan, dan Hua Feiye, semuanya saling kenal. Mereka berlima masih hidup sekarang, kan? Guo Ming menatapnya dan berteriak dengan marah. Gu Chen menghela napas lega dan mencibir. Orang mati tidak pantas mengetahui hal ini. Haha, apa menurutmu kamu bisa membunuhku sendirian? Pria berbaju putih memegang kipas angin tiba-tiba datang. Benarkah? Pria itu berkata dengan nada dingin, aku telah mengejarmu sejauh 3 provinsi, dan akhirnya aku berhasil menyusulmu. Kemudian, dia menjentikkan jarinya, dan kompas Tai Chi langsung muncul di bawah kaki Guo Ming. Feng Hou Kimen, dengan kata, kan, dan kunci 1000 tahun. Di bawah kaki Guo Ming berdiri, sesuatu yang terbuat dari air dan lumpur segera muncul dari kaki ke atas. Menutupi seluruh tubuhnya, campuran semen hanya menghalangi yin qi-nya. Penyihir lain, kata Gu Chen dengan ekspresi heran. Ketika Lan Wancheng melihat mantra aneh yang baru saja diucapkan pria itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Apakah kamu? Zhuge Xiu? Tepat sekali. Pria tidak ramah berbaju putih berdiri di puncak pohon, melambai kipas angin di tangannya dan berkata dengan nada menghina, saya bisa mengatasinya di sini, pergilah. Hei! Kamu sedikit meremehkan orang. Lan Wancheng juga berkata dengan marah, kami telah bertarung sampai sekarang.
Pada titik ini, biarkan kami pergi, mau ambil tawarannya saja. Ada jingle seperti itu di sungai dan danau, longseng di sepanjang pantai, pria itu adalah Zhuge Xiu dan wanita itu adalah Mo Chengwei. Apakah dia keturunan Zhuge Liang generasi ke-368? Orang yang kuat secara alami memiliki aura orang yang kuat. Keterampilan tahu orang ini seharusnya masih di atas kota Lanwan, setidaknya itulah yang dirasakan Gu Chen. Jika dia benar-benar ingin bertarung lagi, itu mungkin tidak mungkin. Meskipun keterampilan Kimen keluarga Zhuge sangat kuat, bukan berarti keluarga Lan benar-benar lemah. Ketika Zhuge Xiu melihat Gu Chen melaporkan namanya secara langsung, dia melambaikan tangannya sedikit, saya tidak ingin berdebat dengan Anda sekarang. Jiang Ye ini adalah ciptaan saya dan harus saya jatuhkan, jadi mohon berikan padaku. Status Zhuge Xiu dan Mo Chengwei di dunia sedikit mirip dengan status Mu Rongyi dan Bai Ruyu di dunia bisnis. Dua yang pertama diakui sebagai jenius di dunia, dan dua yang terakhir diakui sebagai jenius dalam masyarakat modern. Saya tidak keberatan dengan dua yang terakhir, tetapi dua yang pertama murni karena Gu Chen tidak berpartisipasi, karena ketika keduanya menjadi terkenal, Gu Chen masih berlatih di Pulau Alcatraz. Terlebih lagi, gurunya tidak ingin menjadi pusat perhatian ini, sehingga legenda bahwa naga tumbuh di sepanjang pantai, burung phoenix muncul dari pegunungan, yang jantan adalah Zhuge Xiu dan yang betina adalah Mo Chengwei telah menjadi jingle di kalangan anak-anak di dunia. Bagaimanapun, pernah ada seorang Zhuge Liang dari keluarga Zhuge, yang mendorong Kimen Dunjia keluarga Zhuge ke puncaknya. Sekarang satu-satunya keturunan Zhuge Liang yang tersisa berada di wilayah pesisir Jiangsu dan Zhejiang, di mana juga terdapat favorit Zhuge Liang. Formasi Bagua dalam hidupnya. Tanpa penduduk desa yang memimpin, Anda tidak bisa keluar jika masuk, dan ada bahaya di formasi Bagua pada malam hari. Rumor mengatakan bahwa di era Perang Dunia terakhir, sekelompok bandit memasuki desa, dan lebih dari 300 tentara dengan peluru tajam masuk. Setelah malam, terdengar jeritan, dan mereka semua tewas dengan kejam keesokan paginya. Pada titik ini, reputasi desa Zhuge menjadi semakin mengejutkan. Selain itu, dalam 2 tahun terakhir, desa Zhuge telah melahirkan pahlawan muda seperti Zhuge Xiu, dan reputasinya menjadi semakin mengejutkan. Oke. Kalau begitu aku serahkan padamu. Gu Chen melambaikan tangannya sedikit dan terkekeh. Terima kasih. Zhuge Xiu mengangguk tanpa ekspresi. Entah kenapa, Gu Chen selalu merasa orang ini sepertinya meremehkannya. Bersambung.